Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat ya dimanapun waktunya teman-teman mendengarkan atau menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita sudah punya kedatangan tamu baru lagi yang tidak kalah luar biasa di tamu-tamu kita kemarin. Sebenarnya saya sama Mas Rolis ini udah kenal lama dari zaman di Bandung ya. Di zaman bertualang di Bandung Ya, kita udah kenal lama. Hanya saja, 2010 ya? Apa 2009 tuh? wah lupa Mas. Pokoknya akhirnya ujung-ujungnya kita ini mungkin kalau yang istilah kata orang di apa yang pernah lirik rap itu uh, kita on the same path but different train gitu. Kita sama-sama berusaha untuk menjalin karir kita, tapi kita di kereta yang berbeda. Tapi tujuannya sama gitu. So Inggris banget gue ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kiki Fitransyah. Saat ini saya aktif sebagai instructor di Hacktivate. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau sudah tahu Hacktivate, intinya saya mau meluruskan sesuatu. Banyak yang bilang Hacktivate tempat kursus. Sebenarnya sih kalau saya bilang dibandingkan tempat-tempat kursus, tempat menimba ilmu benar. Hanya saja ada satu beda signifikan di mana kita adalah bootcamp. Bootcamp itu berarti kita bukan hanya materi yang kita sampaikan, tapi kita ada di situ ada assessment juga, ada pressure juga, ada 9 to 6 di mana kita menerapkan istilahnya pressure yang sama seperti di kantor, dan materinya pun materi yang cutting edge, up to date, dan kita akan push teman-teman to the limit untuk bisa ngerjain banyak hal. Dan tidak tertutup cuma hanya untuk orang IT aja ya. Student saya itu banyak yang tadinya benar-benar dari non IT, bahkan dari bidang-bidang saya nggak nyangka-nyangka. Pernah ada dokter, pernah ada pilot, dan banyak bahkan pernah ada orang di istilahnya dunia-dunia yang non technical ya, non science pernah masuk. Jadi ya cukup luas. Yang penting kalau teman-teman pengen pivot, pengen tertarik untuk mendalami lebih lanjut soal programming, mungkin mau cari cerita atau mau ini silakan. Oke, tanpa berlama-lama, Mas Rolis, boleh dong Yo, perkenalkan diri dulu nih, silakan. oke. Dari mana ya mulainya? Ya, kalau bisa dibilang kan kenal Vicky ini udah lama nih, seperti tadi yang dibilang ya. Itu bisa dibilang dari 2009, kalau nggak salah. Hmm. Walaupun cuma sekitar 1 tahun, tapi Hmm. kayaknya tuh berkesan ya kalau di Bandung tuh. Nah, Iya. ini setelah dari Bandung itu sebenarnya udah banyak juga sih perjalanan yang ditempuh nih, balik ke Jakarta kan. Terus ada ikut beberapa startup kecil, Six Reps, contohnya nih. Itu juga nggak berkembang sih waktu itu, karena emang kalah juga dengan pasarnya. Six Reps, Beauty Plan-nya banyak lah ya. Terus nggak lama, ini mulai perubahan nih. Waktu itu gue tuh masuk 2012 kalau nggak salah ke Toko Bagus, OLX. Waktu itu masih Toko Bagus ya, terus berubah jadi OLX. Nah, tuh perjalanan dari Toko Bagus menjadi OLX, Toko Bagus terus OLX-nya merging dengan Berniaga, dan habis itu gue cabut pindah ke Embis namanya. Tapi waktu itu di Lipo Group ya kita bilangnya. Kalau gue bilang di Lipo Group itu ada beberapa perusahaan juga yang gue masuk, karena waktu itu gue masuknya di stakeholder di atasnya. Jadi kayak ada satu tim itu sekitar 7 orang. Kita suka menjuluki diri kita sendiri tim Palu Gada, karena di mana ada Rewrite, di situ ada kita. Jadi itu kita udah nge-rewrite beberapa aplikasi di sana. Waktu Big Bang-nya Matahari Mall kita ikut, waktu Indo Network, waktu itu juga punya Lipo, di rewrite ulang semua engine-nya segala macam, kita pindahin, habis itu dijual oleh Lipo ke ada pemilik yang baru, kita dipindahin lagi ke mbis.co.id, habis itu mbis.co.id bikin anak perusahaan lagi namanya mbismarket.com. Setelah 4 tahunan lebih ya, 4 tahunan di Lipo Group, ya udah cukup puas waktu itu, dapat tantangan baru saat ini di tiket.com. Nah, ini Oke. alhamdulillah nih di tiket.com agak apa ya, agak beda sebenarnya awalnya. Udah Hmm. mulai jadi coding lah Oh gitu. gitu. Udah mulai ini ya, getting away from technical. Oke. Iya. Oke. Nah, kita kan taunya tiket.com nih tempat beli tiket sih. Eh, tapi mungkin ada ini nggak, istilahnya Mas Rolis mungkin ingin memperkenalkan tiket.com itu apa yang dijual jasanya segala macam. Kita kan taunya tiket.com berarti tempat beli tiket gitu. Tapi kita nggak tahu apa sih value edit-nya, terus tiket.com tuh punya apa sih kelebihannya gitu. Oh, oke. Sebenarnya di tiket tuh juga agak unik sih. Kalau waktu pertama gue masuk ke sana tuh, gue juga bingung nih.
apa bedanya gitu loh dengan yang lain, yang kan kita juga wah, ada ya banyak lah OTA-OTA di Indonesia ya, online travel agent itu di Indonesia udah banyak banget. Nah itu kalau di yang diusung ya, ini secara slogan di tiket itu, dan memang saat ini sih gue lihat itu implementasi juga cukup bagus, itu mereka tuh selalu berpikir bahwa kami ini, tiket itu adalah OTA yang mengusung customer centric. Jadi kita lebih memperhatikan customer needs-nya bagaimana, kayak gitu. Misalkan kayak dalam travel nih, saat-saat ini ya, kayak musim-musim COVID ini kan si siapa ya, yang travel user customer itu kan kayak butuh panduan untuk gimana sih untuk yang dapat surat keluar izin SKIM segala macam atau surat kesehatan kayak gitu. Nah, kita berusaha supaya informasi-informasi kayak gitu kita bantuin nih. Jadi kita memperhatikan apa sih customer ini maunya, needs-nya apa. Nah, di situ kita ininya masuknya gitu. Makanya kemarin pas lagi ada yang refund banyak-banyak ini, kita berusaha sebisa mungkin kita tangani dengan baik, itu kayak komplain apa segala kita bisa tangani dengan baik, gitu sih. Nice. Oke, nah kita go in deep ya. Itu tadi kan dari sisi bisnisnya si tiket.com. Saya pengen go in deep. Nah, Mas Roli sendiri sekarang posisinya sebagai engineering manager. Pertanyaan simpel sih. Apa sih day-to-day activity-nya, atau juga mungkin bisa cerita sedikit secara luas tanggung jawab Mas Roli apa, terus day-to-day activity-nya apa itu? Oke, ini agak-agak gimana ya? Agak bisa panjang nih jawabannya. Oke, Nggak jadi apa-apa, gini nggak nih. apa-apa. Kalau kalau di tiket itu engineering manager itu kan kalau dari gue ya, gue membawa tim order, namanya tim order. Jadi ini segala macam, ada pesanan dari customer segala macam itu ada di tim gue nih yang nanganin. Nah, dari tim order ini nih sebenarnya kalau dari personal engineering manager itu mulai dari performance timnya bagaimana, mulai dari delivery sprintnya bagaimana, termasuk kadang menjadi kayak customer service-nya si timnya order sendiri. Misalkan nih, kita kan collaborate nih dengan tim-tim yang lainnya, misalkan dari tim yang jual tiket pesawat, jual tiket event, jual apa lagi yang segala macam. Misalkan mereka ada masalah, kok nggak bisa order nih, ada apa? Biasanya yang ditembak itu, yang ditembak. Yang ditanya duluan itu adalah engineering manager-nya dulu. Biasanya itu kan mereka nanya, Mas, ini ada apa ya? Kok kita ada masalah seperti ini? Nah, ini gimana caranya si engineering manager nih orchestrate si timnya sendiri supaya isu ini tuh bisa diadres dengan baik gitu. Jangan sampai keluar terlihat bahwa ini isu yang fatal atau bagaimana gitu, walaupun di belakang kita bak big ya. Terus kita juga di dalam bagaimana caranya supaya pressure-nya juga nggak terlalu tinggi. Ini emang agak susah sih, karena kan kalau bisa dibilang misalkan isunya muncul keluar nih, kelihatan nih ke depan ya, ke user. Itu biasanya kritikal kan sangat tinggi tuh, karena kita juga udah nggak bisa order kan, terus si customer akan teleponin CS segala macam, itu akan gede banget. Nah, yang bisa gue tarik dari sini adalah pelajarannya, gimana caranya kalau dari atas itu, misalkan anggap dari user lah ya, dari user terus ada escalate ke dalam perusahaan nih. Biasanya kan para petinggi perusahaan ini tahu nih. Nah, kan mereka akan segera nge-push nih ke bawah nih. Mulai dari misalkan ada CTO-nya. Nanya, "Oh, ini ada error." Kayak manajer nih, anggap pressure-nya 10 udah dari CTO-nya. Sampai di engineering manager nih, biasanya kita nge-press-nya supaya 7 pressure-nya ke lead nih, misalkan tim lead-nya. Ke tim lead-nya. Nah, tim lead-nya ini wajib lagi pressure-nya dikurangin lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan pressure-nya dari atas sampai bawah sama, itu akan beda banget cara penanganan dari si engineer-engineer-nya. Biasanya kalau mereka berpikir dengan nggak jernih ya, kayak dengan buru-buru, ketakutan, atau misalkan, aduh, takut nanti dimarahin, atau apa. Nah, itu tuh biasanya tuh bikin hal-hal konyol aja. Ada aja yang salah. Itu konyol banget pokoknya. Entah variabelnya yang ngaco lah, atau yang ya silly mistake lah jadinya. Jadi nggak enak banget kayaknya. Makanya jadi kita, kalau menurut gue sendiri, dari yang selama semakin tinggi jabatannya itu pressure memang akan tinggi. Tapi tugas kita juga supaya membuat di bawah kita timnya lebih nyaman menjalaninya. Nah, ini tuh daily-nya salah satunya ya. Cuma sisanya paling ya gitu. Kita kayak berhubungan dengan tim produk, kita bertanya nih, fiturnya apa sih? Oh begini ya, oh sebaiknya jangan begini. Jadi kita kayak komunikasiin supaya fitur ini bukannya menjadi fitur yang cuman asal ada aja gitu. Jadi cuma fitur yang lebih bermanfaat dan impact-nya apa gitu. Jangan sampai ini high effort tapi impact-nya kecil. Nah, kita kan pengennya kan ngeluarin fitur tuh yang impact-nya itu besar, tapi effort-nya itu ya kecil. Kalau bisa kita cuma ngerubah HTML apa, tapi effort-nya itu gede banget ke si customer. Kita sih berharapnya seperti itu ya. Cuman ya jarang lah. Kita nyari jalan tengah sih kalau kayak gitu-gitu. Nah, itu paling daily-dailynya ya kebanyakan antara meeting,
Ya, terus kita ngelihat lagi di sini ada isu apa yang perlu dikerjakan ya. Di samping itu ada lagi, ini kalau menurut gue semua pemimpin sebaiknya begitu. Karena beberapa tahun belakangan gue juga diajarin seperti itu. Jadi biasanya kalau pemimpin itu bertanggung jawab untuk mencetak ya pemimpin yang lain gitu. Misalkan gue punya ada staff biasa nih, misalkan engineer. Nah itu gue wajib mengajarkan, mengarahkan si engineer ini menjadi pemimpin yang baru, yang lebih baik kalau bisa dari gue. Karena Next leader ya. kalau dia nggak diajar, iya betul. Kalau nggak begitu, ujung-ujungnya nanti ya kayak gue nih manajernya akan kelimpungan karena akan ke gue semua larinya nih. Nah kalau misalkan mereka bisa memimpin, biasanya mereka akan take over nih. Udah nggak apa-apa sini mas, gue yang ambil. Nah itu kan enak ya. Jadi kita ada porsi yang kerjaan kita bisa di delegate. Nah kita bisa cari lagi kerjaan lain yang mungkin kita bisa explore sesuatu, kita bisa mencari ilmu baru yang nantinya juga akan kita turunin lagi ke timnya yang kita punya. Jadi kalau dari gue sih berharap gue bisa menyediakan kalau bisa dibilang track panjang untuk mereka ngabisin gasnya, dipol, dikencang-kencangin, semua kemampuannya pokoknya keluarin semua habis-habisan, buktikan dirinya yang terbaik, habis itu gue kasih tahu nih, kalian salahnya di sini, coba perbaiki di sini sampai lebih baik lagi, gitu sih. Itu agak susah sih, tapi karena memang harus person by person sih ya kita ngelihatnya, agak susah sih, tapi emang mesti telaten aja, gitu sih. Oke. Saya ingin meng-highlight sesuatu tadi yang Mas Rulis sempat mention di awal ya. Itu ada bagian di mana bisa untuk juga antara akses atau mengetahui kalau saya bilangnya mungkin skill atau detail individu dari tim. Ya, jadi misalkan entah ada komplain atau apa segala macam tadi kan berarti kan di situ Mas Rolis pasti komplain seperti ini. Pertama Mas Rolis tahu harus ngapain, kedua harus assign atau delegasikan ke orang yang mana. Yang ketiga, mungkin sekalian kita bisa tahu juga berbagai hal termasuk estimasi. Sebab kan biasanya orang, gue punya solusi ini, plus kita mesti kasih estimasi juga kan. Gue bisa beresin ini seminggu deh misalkan. Terus kita udah tahu juga orang-orang yang bakal eksekusi sini. Itu ibarat kata berapa lama ya waktu pas dari Pak Solis pertama kali gabung sebagai engineering manager sampai bisa untuk mengenal lebih dekat dengan teman-teman tim. Dan kalau betul apa sih yang Mas Solis lakuin itu agar bisa untuk ibarat kata bisa ketakar misalkan gue tahu gue si A kalau gue kasih kerjaan ini gini kalau si B gini gitu. Ya kalau bisa dibilang sekarang pun masih ada meleset-melesetnya lah ya. Karena kan setiap orang itu akan berkembang terus ya. Dia kadang-kadang ke atas meningkat kan malah menurun nih. Kita lihat dia ada masalah apa, kadang-kadang dia malah jadi loyo nih. Nah, ini emang agak susah sih. Tapi waktu itu sih kalau diambil generalnya sekitar 2-3 bulan itu setengah saat ini timnya ada 15-16 orang ya. Itu setengah dari tim itu udah mulai udah terpetakan tuh, udah mulai kelihatan. Oh, ini bisa nih yang ini yang bisa yang ini bisa yang ini. Kayak gitu-gitu. Malah udah mulai ketahuan tuh yang terburuk siapa, yang terbaiknya ada di siapa. Tapi itu kalau kita lihat lagi kalau gue nih misalkan ada isu ya. Nih ada isu nih, ada apa namanya? Yang ordernya error lah misalkan gitu. Perlu di-fix. Itu biasanya kalau gue lebih pilih gue lempar nih ke forum. Nih, gue ada grupnya kan. Ini gue lempar. Nih, gue ada isu ini. Siapa yang bisa jawab? Itu biasanya anak yang memang kelihatan pengen banget tampil, pengen banget belajar dan pengen banget lebih gitu. Maksudnya minimal dia nanya, ini tentang apa sih gitu. Nah, itu baru kita jelasin, oh ini yang ini. Nah, ntar ada lagi yang lain tuh, saut-sautan. Malah kadang-kadang itu suka pada rebutan. Mas, gue dong nyobain fix yang itu. Soalnya gue pengen banget tuh nyobain servis yang itu kayaknya menarik tuh, gue belum pernah pegang. Ada yang sampai kayak gitu. Nah, ini kan sama aja kalau bisa dibilang, mereka minta satu landasan terbang, pacu, untuk mereka terbang gitu. Nah, masa gue nggak kasih? Kan nggak mungkin lah. Nah, paling di situ gue lihat dulu. Nih gue nggak tahu nih dia mampu apa enggak. Nah, gue kasih. Oke, silahkan. Tapi di assist ya. Nih ada yang udah biasa. Lu silahkan nih ngobrolnya sama dia nih. Jadi biar enak tektokannya. Jadi nanti gue akan in behind the scene, gue akan nanya nih ke anak yang udah biasa. Gimana itu? Performanya oke nggak? Bisa kok. Misalkan dia jawabnya, oke kok. Dia nggak masalah. Dia ini udah kayaknya step by step-nya udah ngerti. Oh ya udah, lega dong gue. Nah itu menjadi satu poin lagi buat gue. Oh iya nih, selain si A, si B juga bisa nih benerin yang ini. Ada tambahan dong di gue. Jadi bisa dibilang, nah itu gue mapping, gue tulis. Nah kayak gitu-gitu. Cuma biasanya gue lebih suka memang
bisa dibilang ngasih by project ya. Jadi kayak, nih, gue ada challenge. Kita mau rewrite satu service ini. Nih, siapa yang mau ambil? Gue jelasin dulu, ini detailnya. Nah, kalau lu mau lebih detail lagi, cuci tangan dulu gitu. Ini bisa jadi kayak apa namanya challenge balik ke si apa namanya engineer. Kadang-kadang engineer tuh kalau kita nggak colek, mereka nggak mau maju. Tapi kalau kita lempar gitu aja, yang maju itu aja. Nah ini yang paling males nih, yang maju itu aja. Gitu. Jadi kadang-kadang gua cari apa namanya nih project yang banyak nih. Nah terus gue tahu nih yang maju yang ini dulu nih pasti. Bener, gue kasih yang kecil dulu. Ah dia udah maju, yang gedenya gue kasih yang paling jarang maju. Nah ini gue mau ngetes lu ya, coba gue mau lihat lu oke nggak nih? Ya which is sampai saat ini aja gue kaget ya, gue jujur gue kaget banget karena ada 2 anak gue tuh waktu itu, ini junior loh ya, junior. Gue nggak tahu waktu itu tuh dia junior. Gue nggak tahu dia junior. Dan yang ini ada satu lagi nih senior nih. Gue nggak tahu juga itu dia senior. Jadi yang gue tahu tuh semuanya tuh engineer. Dah selesai rata. Gue nggak mau tahu lu mau junior mau senior. Ya ini nih yang junior ini perilakunya gue lihat udah cepat tanggap. Dia mau tahu segala situasi. Dia mau coba semuanya. Dan dia juga kayak orang yang proaktif gitu. Kayak mengejar selalu gitu. Kayak ini ada apa sih mas? Mas kayaknya nih gue bisa. Nih gini kayak informasi kayak dia ke-capture semua. Jadi gue dalam pribadi berpikir, oh ini orang kayak senior nih, ini anak senior. Setelah gue 3-4 bulan gitu, gue dikasih tahu sama HR, nih mas timnya data-datanya. Pas gue, kok dia junior ya? Gue langsung shock gitu, kayak yang, oh memang kalau ada setiap orang, kalau lu batasin, apa namanya, oh ini dia junior, nih jangan dikasih kerjaan kayak gini. Iya, kalau misalkan ini junior nih, udah jangan dikasih kerjaan yang kayak gini, itu buruk banget kan. Sebaiknya hindari ya. Kita kan wajib juga ya ngasih kesempatan ke dia. Kadang-kadang memang hasilnya jelek sih. Kita kayak, oh ternyata lebih lambat ya. Kita harus apa namanya harus sadar bahwa itu adalah resikonya gitu. Tapi kan ada resiko yang lain yang lebih baik yang kayak gini nih. Oh ternyata ini anak mampu apa bikin malah waktu itu gue coba assign dia menjadi satu PIC sebuah project. Dia nge-handle 3 orang kalau nggak salah. Jadi dia yang ngatur proyeknya, dia yang assign tuh tas-tasnya, selesai dengan baik. Oh itu gue mantap banget sih. Gue pikir jadi, oke, lain kali gue nggak boleh ngelihat orang dari, oh ini dia junior nih, oh dia middle nih. Mendingan ketemu langsung, kasih challenge, kita lihat hasilnya gimana. Kadang-kadang dia akan menunjukkan tariknya dengan baik sih di situ. Oke, ini menarik ya, sebab saya pernah sekali, saya lupa ada rubrik mana dia baca, dia tuh ada satu perusahaan yang sudah cukup besar sih, established di US sana. Dia tuh ketika perekrutan, ibarat kata, lo mau pengalaman lo udah 100 tahun pun, semua dianggap junior. Karena bagi mereka, ada satu flow di awal yang walaupun lo jago coding, tapi lo tetap harus tahu environment kita sampai mana, isi kita seperti apa. Nah, nanti ibarat kata gini loh, kalau kayak orang belajar naik motor, dia bilang, atau belajar naik mobil. Waktu pas awal semua dianggap junior, walaupun udah bisa ngidupin mobil, udah bisa ngegas di junior, tetap diajarin di pertama, ini cara ngegas, ini cara ini. Siapa tuh dibilang, sekarang kadang-kadang suka, oh ngegas tuh dasarnya kayak begini ya? Gue kira cuma gini doang gitu. Nah, tapi at the end, begitu pas dia udah bisa maju mundur segala macam, begitu pas dilepas di jalan, mereka dikasih pilihan. Lo mau lepas ke jalan mana nih? Mau coba jalan komplek dulu yang sepi? Atau mau langsung loncat ke jalan segede-gede Tamrin? Atau mau langsung masuk ke gang meliak-liuk gitu buat nambahin skill, diperbolehkan. Tapi di situ diminta tanggung jawabnya aja. Kalau lu berani ngambil situ, berarti ada konsekuensinya ke depan. Dan itu mengajarkan banyak hal sih. Oke, ini cukup menarik ya, karena sebenarnya kan memang banyak di antara kita sebenarnya, jadi ada push and pull faktor ya, kalau yang gue pernah baca. Jadi, satu push faktornya adalah dia memiliki urgency atau kebutuhan bahwa gue pengen ningkatin improvisasi diri gue nih, baik dari segi ilmu atau mungkin soft skill ya, handle orang gitu. Tapi ada juga orang yang butuh di pull factor, butuh ditarik-tarik sama lu, mesti gue tahu lu bisa coy, ini gue kasih gitu ya. Ini menarik. Nah, kalau gitu ini akan ngelit ke pertanyaan gue selanjutnya nih. Waktu pertama kali lu melakukan ini, apakah lu udah punya patokan tertentu atau waktu itu gue go with the flow dulu aja, gue tes si A, si B, si C, gini, sehingga akhirnya lu punya kayak knowledge base gitu, oh ternyata bukan hanya tentang orang-orangnya, tapi mungkin strategi lu ke depan pun banyak yang bakal lu implementasi, kayaknya gue ke depannya kalau ada orang baru gini, kalau orang lama gini, kalau orang ini gini gitu. Jadi knowledge base tersendiri ya? Iya, jadi kalau di gue sendiri, gue akan, gue juga punya perhitungan lah, nggak mungkin masa gue kasih nih, ini ada
task urgent dan emang cukup kritikal, gue kasih ke orang yang gue nggak yakin. Oh itu pasti akan sangat gue hindari. Kalau kecuali banget ini memang udah terpaksa tinggal orang satu itu dan gue akan assist sendiri biasanya di belakangnya kayak tadi. Dan itu akan gue coba lihat kayak daily-nya gue lihat gimana nih. Oke nggak? Oh ya ini gue lihat progresnya tiap hari gimana gue pandu terus. Tapi memang gue lebih suka ngetes kayak gue seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalkan gue udah ngasih scoop misalkan kita ada nilai 1-10 nih, ada satu orang udah gue kasih scoop 5 gitu. Kayaknya nggak bijak juga ya di guanya. Karena ini balik lagi ya, ini gue kasih sempilan sedikit, ada sedikit pengalaman juga waktu interview nih. Jadi ada beberapa kandidat nih, ada yang kita ada ngetes pakai Codility gitu di tiket. Ada beberapa kandidat nih yang hasilnya cukup ya kalau bisa dibilang sih menakjubkan lah ya. Dari soal misalkan ini ada percentage-nya kalau kita bisa bilang tuh dia udah di atas 80-90%. Itu kalau menurut gue ya, gue yang lihat dari di list Promising lah ya. itu 80-90% ini, wah itu udah, wah ini mantep nih. Terus dilihat dari CV-nya, oh udah oke banget nih. Kita ketemu, ternyata ya nggak bisa. Waktu itu pernah di plot, oke, ini dia dikasih tes senior, dapat 75%-an kalau nggak salah. Wih, itu mantap nih. Oke, kita ketemu. Oke, ngobrol dong, kita ngobrol. Dia cara delivernya kurang oke nih. Entah ya kenapa, mungkin situasi dia kayak saat itu kurang baik atau apa. Cuma memang dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar aja, ternyata tiba-tiba ekspektasi kita jadi turun. Dari gue sendiri aja turun. Waktu itu gue bilang, oh ini senior. Pas udah ngobrol ada sekitar 10 menitan lah. 10 menitan, oh nggak bisa nih kayaknya senior nih. Belum bisa, belum dapet nih. Oke, kayak middle deh. Oke, gue turunin deh. Level pertanyaannya gue turunin jadi middle. Gue kasih lagi soal Masih satu nggak dapet lagi. lagi. Misalkan gue cuman tanya logika gitu aja gitu. Cuman kayak ngobrol kalau case itu kayak apa sih? Kayak gitu-gitu doang gitu. Masih nggak dapet lagi. Turunin deh junior deh, cobain. Pas yang terakhir itu emang parah banget sih. Jadi pas junior itu, dia pun ternyata jawabnya masih AAU, AHU, dan dia kayak yang nggak yakin. Gue nggak tahu gimana caranya dia bisa dapat 75% yang tadi, tapi yang pasti memang itu nggak apa ya, nggak menjamin. Karena pernah ketemu juga, gue ada yang cuma dapat 20%, 25%. Gue ngeliat CV-nya kayaknya menarik nih. Dari sisi pengalaman ya, kan kelihatan ya. Kalau pengalaman panjang, seharusnya dia udah ada lah saripati dari hidup dia yang sekian tahun bekerja di perusahaan itu kan pasti udah ada lah. Dia punya ada ilmu apapun itulah. Panggil, ternyata ekspektasi kita malah naik. Yang ada satu nih yang ajaib waktu itu. Dia ini intern. Intern itu apa sih kalau kuliah? Magang. Magang. Nah, iya magang. Jadi sebelumnya magang di perusahaan A gitu. Nah, dia masuk nih ke kita. Dia bilang, saya waktu itu magang. Cuma dia emang suka ikut lomba segala macam gitu, lomba-lomba yang coding apa segala macam. Pas kita tanya, kok gue langsung merasa ini anak yakin magang ya gitu. Kok dari sisi logika, dari sisi penerapan, kayak misalkan dia menerapkan sesuatu itu dia udah nyari tahu pro dan cons-nya. Ini nggak semua orang punya loh. Dan itu gue langsung, wah menarik nih orang. Gue malah waktu itu gue bilang, apa langsung di-assign jadi middle atau senior ya gitu. Cuman kayaknya kalau dari magang ke senior atau middle kan nggak fair, karena dia pengalaman kan belum ada. Walaupun secara mungkin teoritis dia sendiri emang udah oke, penerapannya udah baik, cuma kan kita perlu pengalaman ya kan. Akhirnya kita challenge waktu itu, junior berapa lama, lupa 6 bulan atau berapa, nanti habis itu kita kasih challenge, nanti kita naikin ke level berikutnya. Itu emang menurut gue sih itu eksepsional ya, fantastis. Makanya dari situlah gue bilang, ini nggak semuanya kita bisa nilai dari yang pertama kali. Nah, sama seperti tadi, kita balik lagi ke yang tadi, gue nggak bisa juga menilai, oh ya udah deh, ini orang kayaknya nilainya cuma 5 nih kemampuannya. Jangan dikasih tas yang angkanya atau poinnya 6 misalkan, atau lebih dari 5. Kalau gitu gue mengecilkan dong. Ternyata pas dikasih dia bisa telan. Nah, itu kan surprise dong buat kita. Makanya gue selalu bilang, oke, gue lewatin dikit deh dari limit dia nih biasa. Gue tahu nih limitnya segini, gue lewatin. Ini gue kasih. Ternyata dia hasilnya bagus. Wah, udah. Itu langsung gue kasih mark di situ, dia limitnya segini. Dan kadang-kadang dikasih limit lebih lagi, masih bisa lagi. Ya cuman kita nggak bisa kayak gitu terus ya, karena kan ada titik yang namanya exhausted juga dari si anaknya atau si engineer-nya. Capek lah, kalau dia lagi. Kita harus kasih break juga lah, ya kayak mobil, mesin, udah digas, 100 km dengan kecepatan yang sama, ya harus satu saat harus ngerem dulu lah. Kayak gitu sih. Jadi kalau di awal-awal sih biasanya gue gituin. Akan gue geber dulu, gue cari kecepatan tertingginya dalam kurun waktu tertentu, akselerasinya berapa, udah dapet. Nah, di saat itu nanti akan gue kasih break dulu, gue rem. Nanti dikasih lagi gelombang naik lagi. Kalau misalkan dia bisa dia retain dengan baik, wah yaudah, itu berarti udah oke lah, itu udah dijamin lah, insya Allah. Berarti bisa lah ya bikin
bikin sekolah untuk calon-calon leader. Oke. Nah, ini nih, kita akan, saya juga ada beberapa yang, jadi gini, saya kadang-kadang kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol sama orang nih, gue bisa nanya-nanya dulu ke orang, lu pada nitip pertanyaan nggak atau mau apa segala macam. Nah, salah satu pertanyaan yang biasanya muncul itu, sebenarnya Tiket.com ini perusahaan yang memang perusahaan IT, atau dia sebenarnya perusahaan non-IT yang heavily using IT untuk operasionalnya. Itu kan dalam beberapa kasus saya menemukan itu will end up in a different milestone, point of view, dan segala macam ya. Jadi sebenarnya kalau beda, kalau Google memang born to be an IT company gitu kan. Tapi kalau misalkan Tiket.com ini jadi perusahaan apa sih? Dari sudut pandang IT, apakah memang perusahaan IT atau cuman IT ini supportnya tapi udah masuk ke dunia tadinya gitu? Gimana ya? Emang awalnya sih sebenarnya ini emang kalau yang gue lihat dari sejarahnya sendiri sih ya, ini emang sebenarnya bukan perusahaan IT yang emang harus IT gitu. Memang konsep awalnya adalah emang jualan aja, jualan tiket. Cuman emang ini adalah supportnya. Cuma memang belakangan yang gue lihat dari sistem yang dipakai, terus cara mereka mengatasi isu masalah di dalam itu selalu yang kayaknya dengan teknologi itu erat banget. Jadi gue rasa ini kayaknya udah sesuatu hal yang bukan dipisahkan kali ya. Jadi kayak ini adalah perusahaan teknologi yang jualan. Udah jadinya gitu. Jadi dibalik malah. Jadi banyak banget dibalik ini yang kita punya nih secara teknologi udah mulai bantuin ini misalnya dari analisa, data, dan kebetulan juga memang petinggi-petingginya itu emang melek juga dengan teknologi. Mereka selalu tahu concern bahwa oh kita butuh ini nih. Next-nya kita mau jualan apa ya? Kita akan analisa dengan data yang sebelumnya kita punya. Misalnya kita punya ada penjualan 3-4 tahun ke belakang, kita lihat apa nih dari range ini kelihatannya di akhir tahun, apa sih yang lagi booming gitu. Oh, ternyata akhir tahun itu kalau nggak nginep di hotel, nonton konser Korea misalkan, K-pop, oh ya itu kita akan coba gosok di situ tuh kita naikin. Nah, jadi emang memang jualan sih, cuman emang sisi manapun bisa dilihat IT itu akan membantu terus gitu. Ya dari data dan segala macam kayak gitu sih. Gitu. Ya, mungkin seperti yang tadi saya bilang ya, udah jadi bagian dari urat nadinya juga ya, walaupun bukan the main course gitu, bukan the main course. Oke. Betul. Menarik. Nah, sekarang ini nih, Deactivate ini saya sehari-hari biasanya jadi gue kalau ngajarin student nih bro, kadang-kadang kalau mereka tanya, gue kaitin sama dunia kerja. Kayak misalkan, kenapa sih saya outputnya mesti sesuai dengan yang di request? Akhirnya saya jelasin. Terus kalau misalkan nih, saya agak melebar, misalkan kalau ini lo connected sama mobile app, ya kalau dia minta JSON-nya bentuknya seperti ini, harus seperti itu. Kalau nggak, nanti dia nggak bakal ngerasa itu. Karena gue selalu menekankan ke mereka, komputer tuh bodoh. Cuman dia cepat kerjainnya dan konsisten aja kecepatannya. Kita manfaatin itu, tapi mesti kita yang ngasih tahu dia mesti kerjaan apa, komputer bodoh. Nah, gue mau nanya nih, dari pengalaman hidup lu nih, selama belajar, ya kan kita semua nggak mungkin terlahir bisa coding kan ya. Dari pengalaman lu tuh, ketika lu masih dalam proses belajar dulu ya, masih belajar coding apa segala macam, apa sih yang lu lakuin kalau lu menemukan hambatan? Contoh paling gampang deh, ya lu pertama kali belajar looping kan nggak langsung bisa, oh gue bisa looping langsung apa segala macam kan misalkan. Dan waktu lu pertama kali belajar, apa aja sih yang lu lewatin, dan kira-kira terutama ya untuk maintain semangat lu gitu. Karena kan kadang-kadang kalau keseringan sukses sih bakal semangat terus, tapi kalau banyak gagalnya kadang-kadang orang down juga kan. Nah, boleh nggak lu share pengalaman lu nih gitu? Oke. Jadi ini agak menarik ya, karena memang gue juga cara mengajarkan ke teman-teman atau siapapun yang ada kesempatan untuk gue ajarin, gue akan mengajarkan caranya begini. Karena ini pengalaman pribadi. Jadi gue dulu tuh dari tahun 2004 sampai 2008-an lah, 2008-2009 itu memang gue cara belajarnya adalah brute force. Ya, biasa, langsung cari tahu pakai apa, kita kerjain langsung, kita jalanin. Set, ada error, kita cari nih errornya kenapa. Nah, gitu terus tuh. Tapi kita nggak tahu nih, maknanya di balik ini apa sih gitu. Nah, ada satu titik nih ketemu ada orang, gue lupa namanya, tapi itu kalimat dia masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Dia bilang gini, Rolis, kalau belajar itu jangan langsung how,
kamu cari tahu dulu what-nya. Kalau kamu what-nya aja belum tahu, kamu langsung how, nanti kayak gini jadinya. Main tembak di dalam ruangan yang gelap. Kamu nggak tahu sasarannya ada di mana. Oh, benar juga nih, gitu. Nah, mulai saat itu tuh, misalkan kayak gue mau belajar nih, kalau mau bikin mesin pencari nih, search engine gitu misalkan, pakai Elasticsearch, gimana sih? Nah, gue jangan langsung gimananya dulu. Gue biasanya akan belajar dulu, Elasticsearch itu apa sih? Dia itu base-nya seperti apa sih? Ya kayak misalkan mau pakai Redis, kita harus tahu dulu kan strukturnya Redis itu apa sih? Oh, dia ada key value storage gitu, kayak gitu-gitunya. Kita basic-basic kita tahu dia disimpannya di memori. Jadi apapun yang kita lakukan, kita akan kepikiran dengan basic-nya itu dulu. Jadi kita harus belajar what-nya dulu, baru how-nya. Ya, ini saat ini pun memang ada banyak ya, mungkin kebiasaan kali ya dari beberapa engineer itu kalau belajar itu langsung cari tahu how-nya bagaimana, error, cari di Stack Overflow, copy lagi, paste, ternyata nggak cocok, error, cari lagi, kayak gitu terus. Kan jadi brute force nih. Nah, ini wasting time nih ujungnya ini. Biasanya tuh gue ngeliatin tuh engineer-engineer yang memang biasanya jarang baca-baca dulu gitu tentang, baca dulu readme-nya tentang apa gitu. Itu jarang nih, orang yang dokumentasi udah bagus nggak dibaca, nih kayaknya kasihan gitu yang punya nulis dokumentasi. Jadi ini sebaiknya dihindari sih. Jadi kalau dari gue sendiri yang sekarang nih dari tahun 2010-an lah ya, ke sini, gue akan selalu berusaha gue baca dulu, apa sih ini tentang apa teknologinya, sebisa mungkin lah ya, nggak mungkin juga semua diserap gitu, biasanya sebisa mungkin akan gue baca dulu, ini tentang apa, minimal gue tahu dulu ini tentang apa, basic-basicnya apa, terus juga pro dan cons-nya gimana, secara general itu peruntukannya untuk ini. Oh ya oke. Kalau ini secara garis besar gue udah dapat, baru nih gue cari tahu how-nya. Nah, kalau udah mentok, biasanya kita balik lagi ke basic-basicnya. Oh, kepentok karena dia ada rule-nya di sini nih, ada gini. Baru pasti lebih jelas lah. Ya, which is saat ini pun ya, saat ini gue malah lebih baca ke teori-teoritis. Gue jadi lebih suka gitu ke teori-teoritis. Misalkan kayak gimana sih cara nulis memori gitu, kayak misalkan handling memori, misalnya lagi belajar Golang nih misalkan. Gimana sih handling memorinya di Golang? Kayaknya kalau orang nanya, balik lagi nih, kalau orang yang baru belajar, kayak tadi kan ada yang baru belajar Golang, buat apa sih kita mau tahu itu nulis memori itu kayak apa gitu. Kadang orang berpikir, ini mah nggak kepake. Kita kan yang penting bisa nulis, bisa tahu caranya, aplikasinya kalau masuk seperti ini dan keluar seperti ini, prosesnya seperti ini. Ya nggak gitu juga. Pada saat nanti ada, misalkan ada leak, memory leak atau segala macam, kita jadi nggak tahu juga dong. Itu isunya kenapa? Karena kita nggak tahu secara cara kerja memorinya, at least basicnya bagaimana. Gitu sih. Mantap. Berarti kalau tadi ya gue balik nih, buat teman-teman juga yang mungkin lagi belajar, ya lagi dalam tahap belajar, ibarat kata, ini banyak kejadian kayak gini, oh gue mau iterasi string, berarti gue pakai for, dalamnya i, misalkan. Tapi begitu pas dioprek dikit, bisa nggak kalau gue gini-gini? Nggak tahu. Jadi karena nggak tahu konsepnya si for itu apa, ketika indeksnya gue majuin 2, ketika gue pengen mundur, gue mulai dari 100 sampai 120. Kok bisa mas, kok bisa gitu? Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang lagi nonton video ini sudah ada buktinya, orang yang istilahnya pemahaman terhadap dasar itu tetap diperlukan. Jadi itulah mengapa ya ini baik lagi ya, kalau di kita di Activate itu kita tuh bener-bener nggak gini, pokoknya buat ini lu pakai for, ini lu pakai dual, ini pakai while, enggak. Tapi kita mesti mastiin dulu, oh ini saya mau melakukan hal ini, yang paling cocok tuh pakai while atau pakai for atau pakai apa. Ini gue lagi sering dapat banyak pertanyaan seputar pengulangan nih, makanya keinget dual ini Pak. Akhirnya saya bilang untuk sampai ke sana itu pertama antara memaksakan diri untuk mau belajar dokumentasinya, satu. Yang kedua, more and more practice. Pro-coding ini sama kayak lu naik mobil. Lu mungkin sejam udah bisa ngegas, udah bisa ngerem, udah bisa ngidupin, udah bisa segala macam, tapi turun ke jalan belum tentu nabrak. Nah, sering-seringlah ke jalan. Kalau perlu cari yang, ini gue cari medannya apa? Jalan mungkin cuman, ibarat kata kalau belajar naik mobil, lu cari jalan yang agak sempit, pas-pasan, gimana ngatur sudut segala macam. Jadi lu begitu pas sampai ke jalan segede Tamrin kan, udah gitu. Oke. Nah ini sedikit pesan moral untuk teman-teman, untuk murid-muridku. Oke. Nah, gue ada satu pertanyaan yang cukup penting ini. Gue yakin ada saatnya lu juga nggak selamanya on top ya, terutama dari segi mental ya. Nggak selamanya selalu dalam posisi the best
the best lagi tinggi-tingginya mental lo ada saatnya turun segala macam. Apalagi kalau misalkan hal-hal di luar pekerjaan kan juga cukup berpengaruh ya kehidupan kita segala macam. Apa sih yang biasa lo lakuin kalau lagi down? Tapi kan ibarat kata daily activity lo tetap harus berjalan. Nah, soalnya kan kalau kita programmer, ya paling gampang deh, paling simple. Gue kemarin ngulik ini seharian, apa 2 hari, apa 3 hari nggak dapat solusinya gitu. Nah, ada nggak sih tips and trick lu untuk bisa maintain semangat itu atau biar api itu tetap membara gitu untuk tetap lanjut belajar solve the issue and everything gitu. Oke. Jadi ini tips juga nih buat yang lain nih. Misalkan nih kalau lagi ngoding nih terutama ya. Wah, ada satu isu. Udah dilihat dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah kok nggak bisa nih errornya ini lagi Yeah. apa sih ini? Ini biasanya, apalagi kalau kita ganti bahasa pemrograman nih terutama ya. Karena satu doang nih, ini pesan dari abang gua. Karena lu tuh sok tahu. Kenapa lu sok tahu? Karena lu udah merasa, gua udah bisa. Misalkan gua dari PHP nih, lu belajar ke Ruby gitu misalkan. Nih, gua di PHP ini begini nih caranya nih. Udah sok tahu tuh kan. Jadi dia nggak tahu bahwa konsepnya Ruby itu seperti balik lagi dia nggak baca konsepnya si Ruby misalkan. Jadi pas belajar Ruby, jadi masih ada secara konsep PHP yang sebelumnya atau bahasa pemrograman Python, Golang apa segala macam dipakai di Ruby gitu. Padahal itu salah gitu. Dia harus lihat dulu si Ruby itu konsepnya seperti apa. Jadi kalau abang gua tuh waktu itu ngasih tahu pesannya. Kalau lu belajar sesuatu yang baru, lu nolin dulu gelas lu. Kayak lu tuang dulu gitu. Ini kan punya gelas nih, kita udah punya nih namanya bahasa pemrograman Golang. Terus gua belajar Ruby. Ya lu nolin dulu. Lu anggap lu diri lu benar-benar pertama kali belajar. Lu nolin, habis itu lu lu belajar dari awal hello world kayak gitu. Nggak usah sok tahu, nggak usah langsung wah gue mau belajar bikin sistem. Oh jangan kayak gitu. Itu biasanya nanti ujung-ujungnya ada aja yang bikin keringetan pokoknya. Nah, tapi kan satu titik ada juga nih walaupun kita berpengalaman kayak apapun pasti ada lah kita nggak bisa gitu kan. Ini kayak kenapa gitu. Ya sudah gue bilang yang tadi bilang. Ini manusia itu ada exhausted-nya. Sebenarnya pada saat lu udah kayak misalkan anggap 2 jam Titik lah ya, jenuh lah ya, 1 titik jam, bawah 2 jam, iya, dengan isi atau isu yang sama yang gue kerjain itu pasti jenuh, Ben. Jenuh banget. Lu pasti akan kayak, udah 5 solusi nih, 5 solusinya akan ulang-ulang lagi. Kayaknya aku coba lagi deh, siapa tahu aja magic yang pas yang nomor 1 bisa, nomor 2 bisa. Udah kayak mulai, ini sihir ya kayaknya nih. Tiba-tiba berharap gitu, ada harapan bahwa, kali salah ketik gue coba ketik ulang deh dari awal. Itu udah yang salah banget sih, kalau menurut gue pribadi. Lu harus stop. Lu stop dulu, beneran. Paksa untuk berhenti. Kalau gue biasanya gitu, gue paksa untuk berhenti. Mendingan lu tutup laptop dulu. Ya kalau gue pribadi, gue tutup laptop. Terus kalau di rumah nih kan kayak gini masih WFH nih, gue tutup laptop, gue turun dulu ke bawah, gue ngobrol dulu sama anak, main mobil-mobilan sama anak. 10 menit, beneran. Kadang-kadang nih, misalkan kayak, wah udah azan nih, sholat aja dulu, sholat. Ini tuh emang konyol sih, kadang-kadang. Pas sholat taunya, biasanya kadang-kadang. Gitu. Kayak kita lagi diam, baru mau Allahu Akbar. Tiba-tiba, jangan-jangan begini. Nah ini biasanya itu gangguannya sih, kayak gitu-gitu ya. Terus juga kadang-kadang lagi main sama anak nih, kadang-kadang, kayaknya gini. Itu mungkin kenapa? Karena kita udah merasa, yang tadi tensinya, kalau kayak karet ya, udah ditarik kenceng gitu, udah dikendorin, kita baru kayak bisa belok-belok gitu, udah mulai bisa kayak udah mulai gini ya, pasrah gitu, udah pasrah. Ya udah deh, gue nggak mau so tau deh, coba gue cari jalan lain gitu. Ya udah mulai, oke deh, apa sih cara yang belum gue coba gitu. Udah mau gitu, mulai luas gitu, mulai mau dinamis lagi, nggak mau kaku lagi kayak tadi. Makanya mending kalau kata gue, break dulu beneran deh. 10 menit, 15 menit itu udah worth banget sih kalau menurut gue. Daripada lu paksa 2 jam berikutnya tapi nggak solve juga, yang ada lu malah jadi ngamuk-ngamuk sih kalau gue rasa. Gue dulu begitu soalnya. Jadi ujung-ujungnya ya udah jadi moodnya hilang segala macam. Mendingan break aja dulu. Kalau gue sih gitu biasanya. Oke. Ini berarti mohon maaf ya teman-teman, bukan maksudnya sedikit rasis ya, tapi buat teman-teman yang muslim ya, itu biasanya kita ada saatnya kita mesti break, terus mungkin kita bisa bantu ngambil wudhu, kita berzikir, kita mungkin ya Allah, dari bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya, dikasih segini doang, mentok gitu kan, aplikasi lebih besar. Berserah diri, kita mungkin berdoa ya Allah, ya saya berserah diri, mudahkan tuh solusi segala macam. Mungkin pas kalau keluar dari tempat, dari rumah atau apa, kayaknya ada orang minta-minta atau apa, kita sedekah dulu atau apa mungkin ya, insya Allah ya. Betul. Itu agak melonggarkan sih. Itu juga pengalaman ada juga pada saat gue lagi kayak gitu, itu biasanya emang pas mental turun ya. Pas mental turun itu gue kadang-kadang sampai malas ke kantor karena memang ya gitu, udah masalah nggak selesai, kerjaan makin nambah, numpuk segala macam.
gue paksain gimana caranya gue ngambil cuti. Walaupun mendadak. Jadi kayak gue ngambil cuti, terus apa ya namanya, gue seharian main sama di rumah, main sama anak, atau gue mungkin ibadah atau apa. Dan satu lagi men, yang perlu diingat emang, bersyukur. Kalau lu kayak, ya kadang kan kayak kita lagi merasa lagi di atas ya, gue pernah kok merasakan kayak gitu. Kadang kita pas lagi di atas, udahlah, gue tinggalin aja nih. Gue juga bisa kok dapat yang lain. Waduh, itu udah kayak bisa dibilang menutup segala solusi sih kalau gue bilang. Jadi kayak lu udah gak bakal mau lagi mencari solusi-solusi yang terbaik lagi untuk masa lalu yang saat itu gitu. Kayaknya lu akan pasti setiap ketemu masalah lu tinggalin, ketemu masalah lu tinggalin. Saran gue sih sebaiknya sih lu flashback dulu deh. Gue biasanya suka kayak gitu. Jadi gue akan ambil cuti, gue akan kayak ya ngobrol kayak tadi sama anak segala macam. Sambil gue flashback nih, dulu tuh apa sih gue gitu ya, elah apa sih si Rolis gitu loh, yang cuman anak sekolahan, kalau kita dulu ya anak sekolahan yang naik angkutan umum, si Rolis yang cuman apa namanya, kalau jajan masih minta sama apa nyokap sama bokapnya gitu, kadang sama kakaknya masih minta, masih nedeng-nedeng untuk jajan, cuma segala jajan coklat doang atau es krim atau apa gitu. Nah sekarang lu baru begini aja udah belagu, masa baru kena masalah gini aja mau mundur, di mana jiwanya gitu. Biasanya kayak gitu tuh, akan coba api yang udah kayak redup-redup gitu kita tip-tip lagi lah, kita kasih bensin sedikit lah. Ya mudah-mudahan aja sih ya. Tapi memang kalau lu udah merasa bersyukur, ya lu akan lebih ya. Tapi tadi gue bilang mungkin flow-nya lebih enak lagi gitu. Udah ya loncer lagi lah gitu sih. Oke. Ini menarik sih, sangat menarik lagi. Justru banyak murid-murid gue tuh yang kalau soal teknikal dia tinggal tanya instruktur ya. Tapi soal non teknikal ini gue biasanya memang bawa pengalaman dari dunia kerja tuh seperti ini loh. Dunia kerja seperti ini. Apa yang kita lakuin di situ biar lu bisa survive. Walaupun ini cuma teoritis, tapi mestinya bisa lu kembangin jadi satu dasar buat lu bisa berkembang. Nah, pernah nggak lu menangani orang-orang yang onboarding ya, ada masuk baru, dan dia fresh grade? Kan kalau gue nganggapnya kan berarti orang-orang yang dari Hacktivate ini ketika dia lulus, gue anggap fresh grade ya. Bukan, walaupun sebelumnya mungkin udah pernah berapa tahun dia kerja segala macam, tapi bagi gue, lu tetap fresh grade di dunia ini karena lu udah jump up mencoba untuk nge-upgrade level lu ke level yang programming yang lebih lanjut, Deactivate berarti pas lulus masih fresh grade. Apa sih yang menurut lu mereka bisa lakukan agar mereka tetap, gue nggak bilang cepatnya naik karena let it go with the time gitu ya, dia tepat waktu kapan dia harus naik atau enggak, tapi biar dia bisa on track untuk, ya tadi kan lu bilang lu pasti push limit dia. Nah anak-anak ini suka bertanya, bang kira-kira nanti kalau misalkan bekerja atau apa sehariannya gue mesti ngapain apa segala macam, lu ada tips and tricks nggak buat mereka tetap bisa ibarat kata apa ya, maju, entah itu tips and tricks dari segi teknikal atau non teknikal, terutama soft skill ya, karena kan kita kan nggak belajar di soft skill ya. Ada nggak lu mau ngasih masukan gimana? Pernah sih ada nih, malah di tempat sebelumnya sih ada nih yang bisa dibilang dia baru ini kerja di teknologi, udah gitu. Jadi memang dia lagi pivoting ini. Jadi sebelumnya itu dia bukan di perusahaan teknologi dan juga bukan IT segala macam. Dia baru kali ini pivot. Corporate lah ya sebelumnya ya. Waktu itu ya corporate. Jadi ini agak susah kan kalau yang di corporate itu biasanya kan udah agak sedikit monoton kan. Nah, ini biasanya gue akan ngasih tahu ke dia kayak sampel contohnya dulu nih. Kadang kan memang dalam setiap kita ada satu poin nih mau dari A ke B nih, ada menempuh jarak lah ya dari A ke B, tujuannya ke B. Itu distraksi terbaik adalah kalau kayak orang yang karir kayak gini, kita membangun karir itu biasanya adalah uang. Terutama pada saat di IT ini, ya IT lagi oke nih kan, pasarnya lagi bagus. Kita baru update sedikit di LinkedIn, tiba-tiba dicolek. Cek, belajar yang di sini belum kelar, tiba-tiba kita udah mau pindah karena terngiang-ngiang dengan mungkin ya dapat yang lebih besar, karir yang lebih baik, apa segala macam. Nah, ini biasanya akan gue ketekankan ke yang siapa yang gue lagi ajarin itu. Waktu itu sih gue kasih taunya, coba deh difokusin dulu, lu niatnya mau apa. Misalkan lu mau niatnya, gue mau niatnya mau punya penghasilan yang besar. Oh ya udah, jalannya udah ada yang tadi itu. Setiap ada headhunter yang nyolek, cabut gitu. Tanpa lu berpikir colek apa kanan kiri. Karena memang tujuan lu itu, poin B-nya. Kita nge-define dulu nih, tujuannya apa. Kebanyakan dari mereka sih, syukurnya mereka akan ngejawab, gue pengen bisa nih jadi engineer yang bisa dibilang
yang udah berpengalaman, oke lah dari sisi apa namanya skill segala macam gitu. Nah, kalau yang ini biasanya akan gue arahin gini, coba lu apa namanya fokus daily lu itu, misalkan kita dalam satu hari lah ya, dalam satu hari lu bagi-bagi nih waktunya. Kalau gue dulu sih gitu ya, gue bagi-bagi nih waktunya. Misalkan kita pagi-pagi datang jam 10 lah, anggap atau jam 9, jam 10 nyampe kantor. Kita ngapain nih? Biasanya kan masih dalam apa jiwa perjalanan kita masih inilah ya, masih kayak capek, jalan kos-kosan segala macam. Kita break dulu nih, ambil 15 menit setengah jam. Bukannya seperti robot jadinya, cuman kalau lu teratur kayak gini lu jadinya nggak apa, jadi kayak distraksi lu sedikit. Biasanya lu ambil dulu break 15 menit. Habis itu lu duduk, lu lihat lagi nih 15 menit kemudian, lu rilis lah, lu apa kayak di review lah. Hari ini gue mau ngapain sih? Oh, ada tas kerjaan yang mesti gue kerjain nih, 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini, kayaknya ada yang urgent nih. Nah, yang urgent lu kerjain aja duluan. Kalau enggak, ya lu ini, apa namanya, gue sarankan, kalau pagi-pagi kita baru datang, baru kayak baru jemput, apa namanya nih, jiwa kerjanya, mendingan belajar dulu sih kalau gue saranin. Yang dulu gue lakuin sih gitu, gue akan belajar dulu nih, entah gue ngeliat video-video untuk tutorial apa gitu, atau gue misalkan belajar teori tentang apa, gue akan nonton-nonton video itu gitu. Tapi gue harus timer karena kadang-kadang itu akan keterusan kalau lu keasikan. Biasanya gue akan timer nih, sejam, sejam setengah, udah oke nih, udah merasa kayaknya oke, gue udah siap ready kerja, baru gue kerja. Nanti sore gue begitu lagi, akan gue review lagi biasanya. Tadi gue udah gini nih, udah ini nih, terus yang gue pelajarin baru ini dan ini nih, kayaknya ada yang kurang nih. Nah, kalau gue kan sekarang commute ya, pakai komuter lain, kereta, KRL. Ini alhamdulillah jadi ada banyak waktu nih. Ya kan lu berdiri 1,5 jam ke Bekasi, men, dari apa namanya, dari Manggarai, itu waktu yang sangat baik untuk dimanfaatkan tuh. Nah, biasanya tuh gue di situ, ya lu terserah sih ya, ada yang prefer, oh ya coba lu belajar ngaji lah atau apa yang buat ini apa namanya di dunia, jangan dunia aja akhirat gitu. Tapi kalau lu mau bagi-bagi kayak oh ya udah ntar perginya gue ngaji, pulangnya gue ini apa namanya belajar ilmu baru apa gitu yang nggak gue sempat di kantor. Yang biasanya gue lakuin sih itu. Jadi gue akan ngarahin ke mereka untuk nih, akan gue kasih terus sih materinya ke mereka. Nih, lu coba belajar ini deh. Kayaknya lu bagus nih, bisa di sini. Nah, tuh gue kasih video-video tutorial segala macam. Mereka biasanya pas sore nonton, kan sampai rumah nih. Mereka masih terngiang-ngiang nih. Nah, besok paginya mereka biasanya akan kayak ngulang tapi skip-skip gitu loh. Jadi kayak, oh gue kemarin kayak udah ngerti tapi yang bagian ini nggak ngerti. Dia skip kayak gitu, udah dapat. Biasanya mereka yang tadi gue bilang, yang 1 jam pertama di kantor itu, yang buat belajar itu, mereka pakai buat apa sih yang tadi itu gue coba tes ngulik-ngulik gue tes nah, dan itu memang dari mereka bilang sendiri, yang teman-teman yang udah gue kasih tahu kayak gitu, ya hasilnya alhamdulillah gue lihat juga, oh bagus, mantap gitu. Yang penting lu fokus aja gitu. Ya nggak usah tiap hari rutin kayak gitu juga, lu bukan robot juga. Tapi yang pasti kalau lu ada apa namanya ada waktu untuk belajar sih, kalau bisa disisihin lah setiap hari sejam, lu entah nonton video apalah gitu yang bisa bikin lu lebih plus dari apa yang kemarin gitu. Itu sih kalau gue biasanya ngasih tau ke mereka. Nah, kebetulan nih beberapa teman gue, kalau misalkan gue pernah sih ngasih saran seperti itu, terus beberapa teman gue, ya lah bro, gue pengennya ini aja dah, mau refreshing aja kalau gitu. Jadi dia lebih milih, terutama kalau cewek ya, download drakor di HP-nya. Jadi perjalanan 1,5 jam tuh bisa 3 episode, kayak gitu, whatever. Tapi ya itu cara mereka ya. Kan kita sharing hal yang cukup positif, masalah mereka. Nah, oke. Sekarang kita balik ke teknikal lagi nih. Ada beberapa pertanyaan teknikal juga yang gue penasaran. Gimana cara lu estimasi di sebuah pekerjaan? Oke. Ini sebenarnya agak menarik juga nih, karena yang namanya estimasi nggak mungkin suatu kerjaan yang gue bisa yang udah pernah gue kerjain terus ya. Kadang-kadang kan ada satu project, dua project yang gue sama sekali aja nggak kebayang ini kerjaannya kayak apa. Nah, kalau ini biasanya kalau gue balik lagi ke basicnya. Jadi gue akan ngebayangin, misalkan ada coba project ada order yang bisa multiple produk, misalkan kayak gitu. Nah, itu biasanya gue akan ngebayangin dulu nih. Ngebayanginnya apa? Ngebayanginnya secara flow-nya dulu. Flow-nya misalkan kayak, oh kalau produknya ditambahin ke sini, gue masukin ke table ini. Ke table ini gue masukin relasinya ke sini, berarti ini tinggal nge-view doang. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Tadi gue step-stepnya akan gue rinciin. Nah, karena gue biasanya dari base gue ya, dari ya yang apa yang biasa gue lakuin di kantor, atau gue nerima project-project di luar kantor, kayak gitu. Nah, itu keasah sendiri tuh. Biasanya gue akan mencoba apa namanya
mendekati ke situ, gue kasih buffer. Jadi nggak mungkin gue misalnya, oh gue yakin seminggu. Nggak akan seminggu gue sebut. Pasti gue kasih, ini 2 minggu lah gitu. Ya walaupun jatuh-jatuhnya di seminggu setengah kadang-kadang kan, atau di seminggu pas, ya, itu much better ya. Tapi biasanya buffer ini sangat akan lebih baik, tapi nggak boleh lebay. Kadang-kadang kan ada engineer yang buffernya sampai 3 kali, sehari dibilangnya 3 hari, nah kayak gitu-gitu. Nah ini memang wajib juga jadinya untuk kayak si engineering, si manager, si lead-nya sendiri, si CTO sekalipun, mungkin sebaiknya sih tahu juga ya basic-basic yang kayak gitu, supaya estimasinya, ya kalau istilah jeleknya sih dikibulin sama anak-anaknya. Anak-anaknya bilang, oh ini mah 2 sprint nih, 4 minggu, misalkan sebulan. Padahal kalau dihitung-hitung dengan tim yang ada gitu, itu bisa 1 sprint atau cuma 1 minggu gitu misalkan, atau 2 minggu. Itu kan udah bisa dibilang kecolongan juga gitu. Makanya kalau bisa gue bilang sih, buffer sih it's okay sih. Kalau gue sih akan selalu ngasih buffer ya, tapi buffernya nggak akan gue bikin lebay. Dan kadang-kadang kalau gue sih suka gini, lo kan kasih buffer nih, kadang-kadang ya dari 2 minggu, ternyata selesai seminggu nih, kan masih ada seminggu nih. Ini akannya biasanya anak-anak nih, atau tim gue arahin untuk, gimana kalau kita ada project yang udah kelihatan tuh, kita comot dulu dikit-dikit. Nah ini, jadi kita akan lebih jernih belajarnya. Maksudnya mencerna si fiturnya itu ya. Jadi kayak fiturnya ini, seminggu ini kita habisin aja waktu kadang-kadang buat mencerna. Ini kayak gini, kita coba-coba sendiri, susunan tabelnya kayak apa, oh gini nih kayak segala macam. Nah itu akan lebih enak karena kita mikirnya santai gitu. Seminggu ini kan sebenarnya kan buffer gitu. Nah kadang-kadang anak-anak bisa selesaiin, tapi kadang-kadang ya enggak juga gitu. Cuman ini jadi nilai plus karena buffer yang ini bisa dipakai untuk menyempurnakan bisa fitur yang lain nih gitu ya. Entah fitur yang akan datang atau fitur yang sekarang lagi kita jalanin. Gitu sih. Siap. Kalau dari gue sih gitu. Nah, terus beberapa habit nih, ada beberapa habit yang kita kan theoretically sering banget membahas soal ada Agile, ada TDD, ada Scrum. Sejauh mana lu dengan tim lu di tiket.com implementasi hal ini? Apakah cukup strict, cukup pasif, atau kemarin gue ada juga dari dari Cookpad, dari Mas Didik, mereka jadinya sekarang everything adjustable. Jadi secara teori ada Scrum, ada TDD, ada ini Agile segala macam. They know the theory, tapi in practice as time goes by mereka jadinya namanya adaptif. Misalnya TDD, adaptif TDD, jadi misalkan Scrum. Nah, di tiket.com gimana sih cara implementasi lo? Kalau di gue sendiri, gue pribadi, gue selalu akan mencoba untuk realistis. Yang pasti satu tuh ya, realistis. Lu jangan terlalu baik kayak bilang, ada ini nih, ada fitur ini nih, mintanya cepet, wah bisa gitu. Itu kan nggak realistis ya. Kadang-kadang entah lu sekarang lagi ngerjain apa, ada isu apa, ada yang segala macam kan. Tim lu juga lagi banyak yang perlu dikerjain, itu nggak realistis. Nah, yang pertama sih gue akan realistis. Tapi bener yang tadi seperti lo bilang juga, ini emang secara dokumentasi kalau kita bilang ya, ada sprint ada. Sprintnya kita ada aturannya per 2 minggu kita sprint. Kita juga ada grooming segala macam. Kita ada secara aturan. Seremonialnya jalan. Betul, semua jalan. Itu kan kalau kita bisa bilang success story ya. Kalau dalam satu sprint nggak ada apa-apa nih, kok nggak ada gangguan, nggak ada fitur aneh-aneh yang nyelip-nyelip tiba-tiba gitu. Fitur nyelip tiba-tiba pun kadang-kadang gue masih mau masukin karena bisa jadi reasonable gitu, kayak misalkan gini. Ternyata gue lagi jalan sprint 2 minggu nih, di hari keempat misalkan, tiba-tiba ada berita nih, ternyata K-pop A ini akan konser di Indonesia, dan kebetulan kita dapat tawaran untuk menjual tiketnya, misalkan kayak gitu kan. Nah, kalau kita ini berhasil jual, ini bisa jadi kita bisa dapat kayak revenue 50% dari harga penjualan tiket. Oh, itu kan cukup baik dong ya. Kalau menurut gue sih ya, yang tech ini kan sebenarnya kita kan akan mensupport bisnis ya. Kita sebenarnya kan supporting bisnis. Bisnis itu sebenarnya kan targetnya apa? Bisnis itu adalah jualan tiket. Dan jualan tiketnya itu adalah untuk keberlangsungan si perusahaan sendiri kan. Jadi kalau gue sendiri, gue akan melihat bahwa ya gue kan supporting bisnis nih. Bisnis mau jualan. Kalau bisnis mau jualan, jualannya mau seperti apa, dia butuh bantuan seperti apa, gue bantuin nih. Cuman baik lagi seperti yang tadi gue bilang, gue harus realistis dan reasonable. Jangan sampai ini harus rilis 2 hari. Ya nggak mungkin juga. Pasti akan gue tawar juga. Ya nggak bisa, Mas, kalau 2 hari gitu misalkan. Ini kalau mau 2 hari, lu harus yang ini nih semua tim, misalkan semua tim gue ambil, terus
kerjain satu hal ini. Ya menurut lu gimana? Kalau menurut lu itu oke, ya gue kalahin nih semua fitur yang tadi kita udah tentuin di awal sprint gitu. Nah itu gimana? Itu kan sebenarnya kan kalau bisa dibilang kan kita cuma kayak negosiasi doang kan. Jadi dari tim bisnis ini mau ngejalinnya gimana? Nih ada fitur nih yang gue kerjain, fitur ini dan ini. Lu mau masukin fitur yang ini. Nah kalau yang ini masuk, yang ini gue buang. Gimana? Nah jadi bisa dibilang mereka akan apa ya? Ngelihat bisnisnya ini arahnya mau kemana. Kalau menurut gue sih lebih reasonable begitu. Lu kalau gue nih ya, kalau gue personal, gue akan kasih tahu semua resikonya, pro dan cons-nya. Gue ngerti bisnis maunya begini, dan gue juga ngerti ini kita juga butuh demi perusahaan kita sendiri. Namanya juga kita kan satu kapal ya, nama kapalnya tiket.com gitu. Nah ini kalau kita semuanya nggak satu arah gitu, misalkan nahkodanya bilang maju ke sana, tapi engineer-nya bilang ke kiri aja. Nah ini kan jadinya nanti akan koordinasinya jelek banget ya. Makanya gue selalu akan realistis sih kalau akan gue bicarakan semuanya sampai ketemu di titik tengahnya bagaimana. Yang penting itu reasonable dan realistis aja gitu. Berarti di mana-mana project candi tetap ada ya? Itu kayaknya nggak bisa dielakkan kayaknya deh. Gue ada berapa perusahaan pun tetap ada aja bikin candi itu selalu aja ada. Gitu. Tinggal Jin aja nggak ada ya. Nah, bilang itu. Iya. Oke. Nah ini kita balik ke non teknikal lagi nih. Lu termasuk orang yang jaga jarak nggak dengan bawahan atau termasuk orang yang lebih senang ngeblend jadi satu dengan bawahan? Dengan catatan lu ada saatnya lu tegas, ada saatnya I'm your boss and you're my istilahnya team, atau lu bikin everything ya udah gitu aja lah, kita pokoknya berteman tim, kita berburu gitu. Hal seperti apa yang lu implementasiin yang apa? Yang kedua sih, lebih generalnya gue yang kedua. Jadi gue lebih suka gue ngeblend. Gue kadang merasa kalau jarak itu bikin gue canggung ke mereka, mereka pun canggung. Gue takutin kan kalau mereka canggung gitu balik ya, mereka ada masalah, mereka nggak mau cerita. Terus mereka lagi kayak kebingungan nih, oh mas gue nggak bisa-bisa nih gini. Tapi kan mereka canggung ya, malu, takut atau apa. Mereka nggak cerita. Ujung-ujungnya project gue juga yang terbengkalai, yang ujung nggak achieve lah, nggak deliver tepat waktu segala macam. Gue lebih yang itu. Tapi memang yang namanya kita engineer kalau bisa ada istilahnya kita 4L ya. Lo lagi gitu. Ada lagi pindah perusahaan, lo lagi, perusahaan lo lagi. Jadi kayak kita kayak udah temannya tuh, teman udah itu aja udah lama lah, udah akrab. Memang ini agak sedikit challenge juga nih. Pada saat kita dituntut memisahkan profesional dan personal. Nih, ini emang agak susah. Terutama nih pas kita ketemu nih kayak gini nih. Oke, gue jadi manajernya. Iya, nih kayak kita nih, kan? Nih, Vicky nih udah jadi CTO di satu perusahaan, Rolis jadi manajer di tiket. Si Rolis ada temennya masuk jadi lead atau di bawahnya si Rolis nih. Nah, terus dia ini misalkan bermasalah nih, entah dia apalah gitu punya masalah. Nah, ini kan kita harus misahin kan ya. Nah, ini terjadi sih di gue. Jadi kayak beberapa itu gue ada teman akrab lah dulu ya. Gue ada teman akrab di perusahaan sebelumnya. Itu jadi waktu itu tuh untuk menegur itu gue sampai 2 kali negur. Negurnya itu jadi gue setiap negur ya, gue selalu bilang gini, ini gue negur lo secara personal. Ini gue sebagai teman lo nih, gue bilang gitu. Jadi gue ngomongnya santai kayak teman aja. Lu mendingan jangan gini, kayak gini. Itu akan gue tarik sih orangnya, jadi nggak di muka umum ya. Akan gue bawa ke satu ruangan meeting gitu. Atau gue ajak ngopi ke bawah, kemana gitu. Nanti gue kasih tau kayak gitu. Nah terus setelah selesai, gue akan kasih tau lagi. Ini gue menegur lu sekarang secara profesional nih. Ini gue atasan lu. Yang lu lakukan itu salah. Lu harus begini. Nah itu udah mulai beda tuh cara gue. Dan memang sih, namanya kita penyampaian ya, ada yang terima, ada yang nggak terima. Ya menurut gue sih itu udah resiko kita sih. Setidaknya gue akan selalu melakukan 2 hal itu. Jadi gue selalu deketin secara personal dulu, gue kasih tahu, ini gue sebagai teman lu jangan begini segala macam, baiknya lu begini. Terus habis itu baru gue balik lagi. Karena kalau gue nggak sampaikan secara profesionalnya, dia akan merasa, tenang aja, Rolis kan teman gue. Jadi bisa lah nanti cincai gitu. Itu buruk banget sih. Sama perihalnya kalau dibalik kayak gue yang dikasih nasihat, gue juga harus paham bahwa, dia marah nih sama gue. Mungkin karena memang gue kurang profesional. Tapi pas misalkan dia ngajak, Elis makan bareng yuk. Nah ini kan sisi personal nih, beda. Jangan sampai gue tadi dimarahin, lu aja makan sendiri. Gue jadi ngambek gitu dari sisi personal. Beda juga gue nggak boleh gitu. Jadi emang, mendingan sih kita harus belajar juga sih kayaknya. Makin kesini kan pasti, namanya engineer ya, yang dulu kita kenalnya, kita dulu engineer, kesini-sini kan kita dituntut untuk lebih ke manajerial, kita juga harus berkembang lah secara jiwa, kita juga harus tahu bahwa
dunia profesional itu akan ada dunia personal juga, ya vice versa sih. Jadi itu ada balikannya juga. Dunia personal itu pasti ada juga dunia profesionalnya. Sebaiknya sih dipisahin dengan baik aja sih. Oke. Ini menarik sekali guys ya. Banyak sekali yang bisa kita petik dari pengalamannya nih. Nah, mungkin kita sudah sampai nih di penghujung ngobrol-ngobrol kita. Terakhir itu gue biasanya nanya, terutama untuk teman-teman yang baru belajar ya, baru nyemplung di IT, baru belajar programming, baru istilahnya, apapun yang mereka pelajari, kan IT nggak harus programming ya, bisa banyak di IT. Lu ada bisa ngasih ini nggak sih, clue, arahan, tips atau trik? Karena banyak juga suka bertanya, Mas, saya lulus dari sini, kerja nih, coding. Terus gue mesti ngapain lagi ya di situ? Nah, lu sendiri punya ini nggak, istilahnya, apa istilahnya, wejangan lah mungkin kalau bahasa-bahasa kerennya, dari pengalaman lo nih, apa yang sebaiknya mereka lakukan setelah mereka, anggaplah hari ini day one mereka kerja sebagai seorang fresh grad. Kedepannya tuh mereka ngapain sih? Terus kira-kira tips dari lo untuk mereka biar bisa berkembang apa sih? Silakan bro. Apa ya? Gue kadang-kadang suka let it flow nih orang-orang. Jadi kalian, tapi yang gue alamin sih gini. Kalau dari gue sendiri sih, gue lebih suka memberikan lebih. Jadi kayak ini juga satu kalimat yang masih terngiang-ngiang juga dari atasan gue dulu, masih di manufaktur, dia selalu bilang, kalau customer mintanya nilainya 5, jangan kasih 5, kasihnya 5,2, 5,5. Ya kayaknya 0, sekian tuh nggak ngaruh lah gitu. Cuma itu kayak lu kasih cherry on top lah gitu. Kayak lu cuman dari whipped cream, lu kasih cherry sedikit, itu nilainya sedikit gitu kan. Cuman itu kadang impact-nya akan sangat besar. Nah, kayak gue nih, misal kayak lu nih, engineer nih, kayak misalkan, kalian tugasnya bikin aplikasi ini misalkan. Dia bikin service ini nih, aplikasi, nulis segala macam pakai bahasa pemrograman tertentu. Tapi kalau dia berpikir ngasih nilai plus yang tadi ya, kayak misalkan, kayaknya ini aplikasinya kalau begini doang, seperti yang tadi dikatakan atau diarahkan, ini kurang bagus nih. Coba gue tambahkan dengan hal ini misalkan. Lu explore gitu. Memang akan sedikit, ya balik lagi ya, itu akan makan waktu juga, segala macam. Ya lu realistis aja, lu lihat misalkan, oh waktunya masih ada nih, gue coba explore ah. Lu tambahin lagi gitu, kayak misalkan, oh dia nggak minta pakai Docker, gue masukin ke Docker ah. Siapa tahu dia butuh pakai Docker. Ternyata si customer tanpa bilang, atau si apapun yang meminta itu atasan lu, tanpa bilang, memang dalam hati dia bilang, oh emang gue butuh Docker gitu. Pas dikasih, wah kebetulan, untung lu udah bikinin Dockernya. Kalau lu nggak bikinin, gue yang bikinin. Nah itu kan udah, malah tadinya kita mau ngasih nilai 0,5, cuma nambah sedikit gitu. Malah jadi nilai plus yang gede banget gitu. Dan gua rasa sih kerja keras itu akan selalu berbuah hasil ya. Walaupun memang kalau gua lebih suka long shot. Jadi lu jangan suka instan. Nih misalkan gue pengennya gue kasih effort ini, gue harus dapat balikan begini, mendingan jangan kayak gitu. Itu ya di samping pamrih sih nggak apa-apa sih, karena emang lu bayar buat gajian juga gitu. Cuman sebaiknya sih berpikir bahwa ini untuk pengembangan gue, karena nilai plusnya di diri sendiri itu adalah gue belajar lebih banyak kok di sini gitu. Gue lebih banyak menggali ilmu lagi, karena gue dapat nilai plus lagi, bukan cuma sekedar kata-ketik jadi aplikasinya, tapi gue dapat ekstra plus yang tadi. Terus yang kedua biasanya kalau gue pilih dengan baik hal-hal yang harus mendalam, karena emang nggak mungkin juga lo belajar semua teknologi IT itu luas banget men, gila, luas banget. Kayak dari bahasa pemrograman aja itu udah, ya walaupun secara kayak Ruby itu didesain untuk ini gitu kan, PHP itu biasanya memang tujuan awal ya didesain untuk ini, Golang didesain untuk ini gitu. Memang secara peruntukan sih ada gitu, setiap bahasa pemrograman. Cuma memang akan lebih baik kalau dari kita tuh harus paham mendalam di satu tempat atau di beberapa tempat gitu. Jangan kita tahu 10 tapi semuanya hanya kulit luarnya aja. Itu kayaknya nggak ada harganya sih kalau menurut gue ya. Mendingan lu taunya cuma 5, tapi 2 di antaranya itu lu bisa dibilang expert lah gitu. Nah 3 yang lainnya ya boleh lah, nggak apa-apa. Lu cuma mediocre di tengah-tengah gitu. Iya, nggak apa-apa. Cuman 2 ini expert. Lu kalau ditanya tentang 2 ini, lu udah pasti yakin bisa, beloknya mau kayak apa udah bisa. Gua rasa sih itu perlu banget, karena itu menentukan jati diri lu juga gitu. Kayak misalkan tuh si Rolis jago PHP, bisa jadi juga kan kayak tuh si Rolis tuh jagonya ngomong doang, bisa jadi juga begitu kan. Nah makanya bisa, mendingan kalau gue saranin sih sebaiknya
selain kasih effort, kita juga harus milih sih beberapa bidang yang memang harusnya sebaiknya kita dalemin lebih jauh lah. Jangan cuman di kulitnya aja, gitu. Berarti ini juga termasuk ini ya, mengukur diri kalau, oh gue bisa nih untuk, jadi kita tetap fokus di satu hal, mungkin di awalnya yang lagi kita entah sudut pandangnya dari segi tren, atau mungkin dari segi yang paling kita bisa apa, tapi dilengkapi juga jangan, kalau gue sih ngeliatnya gini, dulu tuh pas awal gue belajar PHP, kan nggak mungkin kita memisahkan sebuah web app dengan database. Itu udah paket pasti gitu kan. Ya sudahlah, berarti mau ngomong gue memperdalam database. Nanti nggak berapa lama kan nggak mungkin gue nggak bisa deploy-nya. Memperdalam lah akhirnya deployment. Kan nggak mungkin juga nggak bisa apa ini akhirnya itu. Jadi eksplorasinya terarah juga sih kalau misalkan kita memang bergerak di berusaha untuk kita coba lengkapin, ibarat kata kayak di kita kan di Hacktivate FSJS full stack JavaScript gitu. Berarti itu front end, back end, bahkan sampai ke mobile kita bikin. Nah, tapi kan next challenge-nya tuh sebenarnya simpel. Kalau ada yang nanya, ya udah, lu selama ini udah belajar coba deploy sampai production belum? Sampai misalkan Viki.com lu jadi misalkan dengan semua ininya. Sebab setting di laptop lu sama setting di server tuh beda gitu. Dan mungkin ini juga ya keberanian untuk invest ya dalam semua segi. Jadi invest waktu, invest tenaga, invest uang. Jangan tapi yang reasonable juga sih. Istilahnya jangan pelit lah untuk kemajuan diri sendiri. Oke. Bang Rolis, thank you banget nih ngobrol-ngobrolnya malam ini. Insya Allah. Sama-sama. Semoga jadi semoga jadi manfaat buat teman-teman kita, jadi berkah buat semuanya. Amin. Jadi ilmu yang bermanfaat ya. Terus juga buat teman-teman yang lain kalau teman-teman ada yang tertarik untuk misalkan pengen saya jadi nerima titipan dalam arti, Mas coba iya serius gue Mas coba ngobrol sama dia dong, pengen tahu dia kayak gini gimana, Mas coba ngobrol gini, karena beberapa orang tuh mereka punya idola, misalkan ya gue ngefans sama contoh siapa sekarang ya lagi ini, misalkan contoh ini deh Nadim, gimana sih cara dia bisa bikin Gojek dan segala macamnya kan gitu. Terus kadang-kadang suka ada yang Mas Vicky bisa kontak-kontak sama Nadim nggak? Lah, gila sampai ke Nadim udah jadi menteri. Ya pengen tahu, pengen belajar, tapi istilahnya mungkin secara inner circle atau secara istilahnya connection, relationship, mereka ngeliatnya gue nggak ada peluangnya untuk nyampe ke Nadim, mungkin Mas Vicky bisa, atau jangan Nadim lah, misalnya segila-gilanya Mas bisa ngobrol sama Bill Gates nggak? Kali aja Mas Vicky bisa aja ngobrol Bill Gates, siapa tahu kan. Kayak gitu-gitu. Oke. Oke. Oh ya, sebelumnya saya biasanya ngomongnya di awal. Percakapan ini atau video ini pun telah saya telah diberi izin secara tidak langsung oleh Mas Rolis untuk bisa menerbitkannya di YouTube, sehingga istilahnya ya sama-sama enak, sama-sama fair. Akhir kata, selamat beristirahat Mas Rolis. Makasih banget udah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan banyak manfaat, bisa jadi lebih ini lagi, atau mungkin malah jadi tertarik nih untuk bergabung dengan tiket.com. Nggak ada ini ya. Atau mungkin silakan. Nah, terus kalau mungkin mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan ini terakhir biasanya. Kalau misalkan ada teman-teman nih yang tertarik untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Mas Rolis, enaknya paling nyaman Mas Rolis dikontak. Kan banyak mungkin yang, Mas saya belum kenal nih sama Mas, saya pengen ngobrol. Enaknya kontak apa sih? Kalau saya biasanya kan share itu LinkedIn ya. Soalnya kalau LinkedIn kan memang professional network gitu. Tapi ada juga beberapa yang kemarin-kemarin, kalau gue enakan di kontak lewat Twitter bro, atau lewat Facebook, karena dia nggak masalah untuk itu kan. Soalnya kalau bagi gue Facebook, Twitter udah cukup private ya. Ranahnya ranah private gitu, mungkin limited person aja. Nah kalau kita mau ngobrol nih sama Mas Rolis, enaknya kontak lewat mana nih? Boleh lewat LinkedIn, oke, nggak masalah. Terus kalau mau langsung email juga boleh. Emailnya gue kasih lu atau gue sebutin sekarang nih? Sebutinnya nggak apa-apa, nanti gue ketik terus dan di videonya. Oke, emailnya itu rolis106@gmail.com. Romeo Oscar 5 India Echo Sierra 106@gmail.com. Rolisnya kayak boleh, gini silakan. Ya? Rolisnya kayak gini. Iya, betul. Rolis. Iya, ditambah 106
@gmail.com. Oke. Ya silakan lah ya kontak-kontak, entah mau nanya apalah boleh. Terima kasih juga nih untuk Bro Vicky nih udah dikasih kesempatan mau ngobrol-ngobrol. Soalnya memang kesempatan ngobrol-ngobrol untuk mencurahkan kayak gini nih kadang emang enak juga karena banyak juga orang yang kadang nanya-nanya tapi malu atau gimana. Karena kayaknya kadang-kadang pertanyaan ini kan terkesan sedikit personal padahal ya. Cuma kalau kita ngomong secara kayak ya udah nanya aja gitu loh, biasa aja, casual gitu. Nah, Ya kita juga jawab kok gitu. Gak iya, masa kita sama-sama manusia pengen belajar iya. gitu. Nah, Tapi terima kasih juga atas waktunya. nah, itulah makanya kenapa tadi gue bilang di awal, mungkin awalnya pertanyaan pribadi gue sih pengen nanya, tapi kenapa nggak di-share aja biar banyak orang bisa belajar. Nanti mungkin Mas Ya, Rolis bisa sebarin juga videonya, promosi dia. ya Ide-ide nggak apa-apa bermanfaat. lah, boleh. Kan bermanfaat ini yang positif ya, bukan yang aneh-aneh. Iya, siap. Baik, oke. Terima kasih Mas Rolis. Semoga apa namanya? Sama-sama. Semoga apa ya? Makin berkah ilmunya, makin ditambah oleh Allah ilmunya. Makin Amin. ini ya. Oke, Terima akhir kasih, kata, amin, amin. terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga berkah semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.